Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya, ya teman-teman kita semuanya, keluarga kita semuanya. Dan hari ini kita lanjutkan pertemuan kita ya. Saya share screen dulu ya. Baik, sekarang kita masuk ke chapter 5 ya. Chapter 5. Kemarin di chapter 4 Anda sudah berkenalan dengan beberapa macam tipe data ya. Beberapa macam tipe data, kemudian operator gitu kan ya. Kemudian apa namanya? Juga sedikit tentang apa namanya itu kemarin, variabel gitu ya. Ya. Nah, sekarang untuk yang chapter 5 kita akan membahas tentang statement control ya. Dan statement control ini sebenarnya untuk materi nanti kita bahas itu sebenarnya mengulang dari apa yang sudah pernah kita bahas ya, yang pernah kalian pelajari ketika Anda belajar RoboMind ya. Jadi nanti fokusnya adalah di bab ini, di chapter 5 ini kita akan membahas tentang dua bentuk segmen kontrol ya, yaitu khususnya tentang kondisional atau bersyarat. Kemudian yang kedua adalah looping ya. Untuk yang sekuensial apa namanya? Saya anggap kalian sudah menguasai ya. Kemudian kita nanti hanya menyesuaikan saja bentuk sintak-sintaknya yang pernah kalian pelajari di RoboMind itu, nanti bagaimana cara menyatakan kalau di Python ya. Secara konsep sebenarnya nanti hanya mereview saja dari apa yang sudah kalian pernah dapatkan di RoboMind itu. Ya tinggal nanti disesuaikan aja bentuk sintaknya kalau di Python seperti ini gitu aja. Ya. Baik. Jadi statement control ini adalah pernyataan, bentuk pernyataan yang nanti digunakan untuk mengendalikan alur dari proses di dalam pemrograman ya. Secara umum itu sebenarnya ada tiga, yaitu sekuensial atau berurutan, terus kemudian nanti ada statement yang untuk menyatakan bersyarat atau kondisional, kemudian yang ketiga adalah menyatakan looping ya atau berulangan. Semua bahasa pemrograman pasti ada tiga bentuk statement seperti itu. Ya, ada sekuensial, ada kondisional, ada looping ya atau berulangan. Ya. Baik, kita masuk ke yang kondisional dulu ya. Kita masuk tentang percabangan dulu. Jadi seperti yang dulu pernah kita bahas di RoboMind ya. Jadi apa namanya? Statement percabangan ini untuk menyatakan syarat ya bahwa sebuah ekspresi atau sebuah perintah itu akan dilaksanakan ketika sebuah syarat ya itu dia terpenuhi atau dia bernilai true ya bernilai true. Dan nanti ada tiga bentuk statement if ya yang kita bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Yang pertama adalah bentuk if yang seperti ini. Ya, bentuk if seperti ini. Ini sintaksnya kalau kita buat di dalam bahasa pemrograman Python ya. Jadi agak sedikit beda dengan di apa? Di RoboMind ya. Dan Anda perhatikan di sini bentuk sintak if di dalam Python itu kan lebih lebih simpel ya. Lebih simpel dibandingkan kalau kita menggunakan RoboMind kemarin. Kalau di RoboMind kemarin kan apa namanya? eh, ini ada syarat ya. Syarat kemudian di sini ada titik dua. Tapi kalau di RoboMind kemarin kan harus ada diapit dengan tanda kurung kurawal gitu kan ya. Kurung kurawal nanti di sini dikasih kurung kurawal tutup. Dan biasanya itu kalau kalau modelnya ada bentuk kurung-kurungnya seperti itu tuh biasanya nanti ini apa? Lupa biasanya. Nah, di dalam Python itu sepertinya menghindari seperti itu. Jadi mengurangi sebanyak mungkin penggunaan kurung supaya nanti programmer itu tidak apa namanya? Tidak atau jangan sampai ada yang kelupaan nutup kurungnya seperti itu. Mungkin loh ya paradigmanya seperti itu alasannya. Sehingga di sini secara umum nanti di dalam Python itu banyak ekspresi-ekspresi atau statement yang tidak menggunakan blok dalam bentuk kurung gitu. Oke, ini bentuk yang pertama ya. Jadi di sini ada syarat ya. Jika
if di sini ada syarat kalau nilainya di sini dia bernilai true, maka perhatikan sintaknya ya, di sini kasih titik 2, terus nanti Anda enter, kemudian nanti Anda tab. Jadi nanti agak menjorok seperti itu, pakai tab 1 kali saja tombol tab itu, ya. Nanti di sini ekspresi yang akan dijalankan ketika syaratnya dia bernilai true, ya. Jadi ini sekali lagi ini bentuk ini pakainya pakai tab ya menjoroknya ya, bukan spasi tapi ini tab 1 kali saja gitu. Nanti otomatis kalau misalkan ekspresi yang dijalankan itu lebih dari 1 ketika Anda enter, nanti otomatis dia akan sejajar posisinya. Seperti itu. Otomatis. Jadi nggak perlu tab lagi. Dia di Python otomatis seperti itu. Gitu. Nah, apa namanya? bentuk blok di dalam di dalam Python itu pakainya tab ini ya, pakai tab ini. Jadi kalau dia menjorok dan dia sejajar posisinya itu berarti dia dalam satu blok yang sama gitu. Jadi tidak perlu menggunakan tanda kurung kurawal. Kemudian ini contohnya. Oh iya sebentar, ini untuk syarat ini, untuk menyatakan syarat, sekali lagi dia harus bernilai true atau false ya. Di sini Anda bisa menggunakan operator logika seperti and, or, not itu ya. Atau Anda bisa menggunakan operator relasional seperti sama dengan, kemudian lebih besar, lebih kecil, gitu ya. Tidak lebih besar, tidak sama dengan, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan operator logika atau operator relasional. Ya. Ini contohnya. Di sini ada variabel namanya Bill ya. Bill, kemudian dia diberi nilai 30. Terus kemudian di sini ada bentuk statement if, bentuk pertama ya. Jika Bill-nya itu lebih besar dari 10, maka ini, cetak ini, gitu ya. Ini kebetulan karena nilainya 30 Bill-nya, dan ini syaratnya dia bernilai true, maka ini terpenuhi ya. Syaratnya terpenuhi, maka dia dicetak, gitu ya. Nah, untuk bentuk yang pertama ini kalau dia misalkan tidak terpenuhi syaratnya, berarti ya dia tidak ada statement atau tidak ada ekspresi yang akan dijalankan, gitu. Jadi dia akan, kalau misalkan di bawahnya if itu ada perintah lagi di bawahnya, maka begitu dia false, ya ini dilewati, terus menjalankan perintah yang di bawahnya, seperti itu. Gitu ya. Jadi tidak ada perintah yang nanti dieksekusi ketika syaratnya dia bernilai false. Contohnya seperti ini misalkan. Ini Bill-nya diberi nilai 20, kemudian di sini syaratnya jika Bill-nya itu lebih besar dari 30, maka cetak ini misalkan ya. Oke. Ini karena kebetulan nilainya ini dia 20 dan 20 itu dia lebih kecil dari 30, maka di sini kan nilainya false kan syaratnya ya. Tidak terpenuhi, kalau tidak terpenuhi berarti ya karena di sini tidak ada perintah di bawahnya, maka ya ketika dijalankan blank, tidak ada perintah yang dieksekusi kalau misalkan di sini dia false gitu. Jadi dia blank ya. Tidak ada yang dieksekusi seperti itu. Ini bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua, nah kalau bentuk yang kedua ini dia ada alternatif perintah yang akan dijalankan ketika syaratnya tidak terpenuhi, gitu. Ya, di sini syaratnya kalau dia true, maka dia akan menjalankan yang ekspresi 1 di sini, gitu. Tapi kalau dia bernilai false, maka yang dijalankan adalah bagian else-nya, ya, yaitu ekspresi 2. Contohnya misalkan seperti ini. Nilai awalnya 20, ya. Kemudian di sini ada syarat jika Bill-nya lebih kecil dari 10. Nah, berarti kan di sini nilainya adalah true atau false? False. Oke, false berarti yang dijalankan adalah bagian else-nya, gitu ya. Berarti dia akan mencetak tidak lebih kecil dari 10, seperti itu. Gitu. Ini bentuk yang kedua. Nah, kemudian ada bentuk yang ketiga. Nah, bentuk ketiga ini dia bertingkat ya. Dia bertingkat. Jadi kalau ini kan ibaratnya cabangnya cuma 2 nih. Ya, cabangnya 2. Kalau enggak ini, ya ini gitu. Tapi kalau yang ini, dia nanti cabangnya banyak gitu. Cabangnya banyak, masing-masing cabang nanti ada
syarat yang dia akan dicek dulu gitu, apakah dia terpenuhi atau enggak gitu ya. Nah, di sini perhatikan, di sini ada perintah elif ya. Elif di sini ini maksudnya else if gitu. Else if. Jadi kalau di sini alurnya atau proses yang terjadi adalah nanti pertama dia akan dicek dulu syarat satu di sini. Kalau syarat satunya terpenuhi, maka ekspresi satu yang akan dijalankan, yang lainnya diabaikan. Karena ini meskipun cabangnya banyak, ini dianggap satu statement saja, gitu, satu statement saja. Jadi kalau ini sudah terpenuhi, maka yang ini diabaikan. Tapi kalau ini dia nilainya false, maka dia akan dicek yang bagian elif yang ini, ya, yang syarat kedua di sini. Nah, kalau syarat kedua di sini dia nilainya true, maka dijalankan adalah yang ekspresi 2, yang bawahnya diabaikan, gitu. Kemudian kalau ini false, baru dicek lagi yang elif yang syarat ketiga. Ya, kalau dia true maka ekspresi 3 akan dijalankan. Begitu terus gitu ya. Terakhir kalau misalkan di bagian elif-elif ini tidak ada yang terpenuhi atau tidak ada yang true semua gitu ya, atau false semua gitu, maka baru terakhir nanti di bagian else-nya di sini. Dia akan menjalankan yang ekspresi ke n di sini, seperti itu. Nah, contohnya adalah yang ini contohnya ya. Di sini ada bill diberi nilai 10, kemudian syaratnya yang pertama, jika bill-nya itu kurang dari 10, maka cetak ini. Ini nilainya true atau false? False. False, oke ya. Kalau false berarti dia akan ngecek yang bagian elif-nya. Ya, elif-nya di sini dia akan dicek. Kalau di sini dia true atau false? False. False lagi, oke. Ini false berarti cek terakhir dia yang bagian terakhir di sini else-nya, gitu ya. Sama dengan 10, gitu. Yang masuk. Oke ya. Oke, sampai sini ada ditanyakan dulu? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke ya. Sama persis dengan yang di Rubumen kan ya? Sama persis ini konsepnya. Hampir sama, Pak. Bedanya hanya di sintaknya saja kan. Kalau secara konsep sama persis gitu ya. Sama persis. Oke. Ini contoh lagi gitu ya. Contoh lagi yang berikutnya. Misalkan di sini ada variabel bill diberi nilai 10. Kemudian sekarang coba saya tanya ini kenapa kok dia mencetak yang ini coba sama dengan 10. Barangkali ada yang menjelaskan? Izin menjawab, Pak. Ya, namanya siapa? Danang Kurniawan, Pak. Mas Danang ya. Oke, silakan Ya. Mas Danang ya. Itu sama dengan 10 karena bilangannya bernilai 10. Jadi situ ada elifnya true karena bilangan sama dengan 10, Pak. Oke, Jadi yang ini sama dengan 10. Yang ini true atau false? Yang awal false. Oke, false ya. False berarti dia nanti masuk ke sini ya. Iya. Elif, ini true atau false? True, Pak. True, oke. Kalau true berarti dia masuk ke sini. Ya, menjalankan yang sama dengan 10. Sekali lagi, awas ya. Perhatikan di sini bedakan antara tanda sama dengan yang satu dengan tanda sama dengan yang dua seperti ini. Ini beda. Kalau yang ini nih berarti dia termasuk operator relasional. Jadi dia membandingkan. Ya. Apakah bill itu sama dengan 10 gitu ya. Tapi kalau ini adalah assignment. Jadi bill itu diberi nilai 10 gitu. Oke, terima kasih Mas Danang. Ya. Baik, Pak. Ya. Oke ya. Berikutnya adalah statement perulangan ya atau statement looping. Ya, statement looping. Nah, nanti untuk apa namanya? Untuk di Python itu atau sebelum kita masuk ke Python ya. Dulu pernah dibahas tentang ada berapa macam bentuk perulangan dulu waktu kita membahas tentang Ruhumain itu. Ada yang masih ingat? Ada berapa bentuk perulangan? Ada 3, Pak. Oke, 3. Apa saja? Apa saja? Masih ingat? Yang sampai, selama, sampai, sama apa ya itu Pak? Satunya lupa. Oke. Izin menjawab, Pak. Ada repeat,
Ya. repeat while, Heeh. terus satu lagi saya lupa, Pak. Itu bedanya di mana itu bedanya? Beda dari ketiga bentuk looping itu bedanya ada di mana? Izin menjawab, kalau repeat Ya. itu perulangan, Pak. Tapi tidak Perulangan. dengan Ya. suatu kondisi if. Kalau repeat while perulangan dengan suatu syarat, Pak. Dengan syarat. Oke. Terus Iya. satu lagi? Satu lagi saya lupa. Satu lagi. Oke Kalau ya. nggak salah pakai break, Pak. Pakai break ya. Oke. Jadi benar ya, ada 3 ya, ada 3. 3 itu apa saja? 3 itu kalau mudahnya kita ingat-ingat apa namanya, makan ya, makan ya, tentang makan ya. Bedakan dengan 3 kalimat ini. Ali makan bakso 10 kali, gitu kan ya. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua itu adalah selama Ali masih lapar, gitu ya, Ali akan terus makan bakso. Itu bentuk yang kedua. Kemudian yang ketiga, Ali akan terus makan bakso sampai dengan dia kenyang, gitu misalkan seperti itu. Tahu bedanya dari ketiganya? Kalau yang Ali makan bakso 10 kali berarti dia bentuk loopingnya dia bagaimana itu? 10 kali. 10 kali berarti diketahui banyaknya perulangan ya? Iya, Pak. Oke. Terus yang bentuk yang kedua, selama Ali masih lapar, maka Ali terus makan bakso gitu. Ada syarat jika masih lapar, Pak. Oke, berarti yang diketahui adalah syarat kapan looping itu akan terus dilakukan kan gitu ya? Iya. Oke, selama syarat apa namanya looping itu akan terus dilakukan gitu ya. Tapi kalau yang 3, Ali akan terus makan bakso sampai dengan dia kenyang gitu. Syarat berhenti, Pak. Oke, Syarat berhenti, Pak. diketahui syarat kapan dia berhenti melakukan looping itu kan gitu ya. Oke, berarti Iya. ada 3 bentuk looping ya. Yang pertama adalah looping yang diketahui banyak perulangan. Jadi artinya kalau sudah banyaknya looping itu sama dengan yang kita tentukan, maka looping akan berhenti. Kemudian yang kedua adalah looping yang diketahui syarat selama apa syarat itu akan looping itu akan terus dilakukan gitu. Kemudian yang ketiga adalah yang diketahui adalah syarat kapan looping itu berhenti gitu ya. Jadi ada 3 bentuk looping ya. Kalau di RoboMind kemarin untuk yang apa namanya, yang bentuk looping yang diketahui banyak perulangan, kita bisa menggunakan repeat end kan kemarin, repeat end. Kemudian kalau looping yang diketahui syarat apa namanya, syarat untuk melooping itu, ya selama terpenuhi syaratnya itu kita bisa menggunakan apa? Repeat while, Pak. While, oke. Terus kalau looping yang tadi yang diketahui itu adalah syarat kapan dia berhenti. Itu menggunakan apa? Repeat kemudian break, Pak. Repeat menggunakan break, tapi N-nya tidak dituliskan ya, N-nya ya. Tidak dituliskan, tapi di dalam repeat-nya nanti ada break kan gitu. Jika memenuhi syarat tertentu kan gitu ya. Nah, nanti di sini juga sama, Mas dan Mbak ya. Di apa namanya? Di Python nanti ada sintak yang nanti bisa digunakan untuk apa? Untuk menyatakan kalau seperti di Python itu repeat end, itu nanti di Python nanti ada padanannya. Untuk menyatakan repeat while, yaitu di Python itu juga ada apa namanya ekivalennya. Dan untuk menyatakan repeat yang nanti diketahui syarat kapan dia berhenti nanti juga di Python juga bisa seperti itu. Jadi sama persis. Nanti di bahasa pemrograman juga sama seperti itu. Ya. Baik, kita bahas dulu tentang ini, tentang yang pertama yaitu while ya, while. Ini sintaknya seperti ini, while sini ada syarat. Nah, syarat ini lagi-lagi dia harus nanti bernilai boolean ya, harus bernilai true atau false. Kalau ini bernilai true ya, maka jadi ini selama syaratnya ini bernilai true, maka ini yang di bagian ekspresi di sini yang menjorok ini dia akan terus dilakukan gitu ya.
Jadi ini sebelum melakukan ekspresi yang ada di sini itu dia akan dicek dulu syaratnya. Kalau dia true maka jalankan. Terus ulangi lagi, masih true lagi syaratnya, jalankan lagi. Terus gitu. Berarti ini kalau di dalam RoboMind ini seperti sintaknya apa ini? Kalau seperti ini. Repeat while, Pak. Ya, repeat while. Oke ya. Jadi repeat while di dalam RoboMind itu kalau di Python menggunakan while seperti ini. Gitu. Ya. Contohnya seperti ini. Di sini ada variabel n ya, n mula-mula diberi nilai 1. Nah, selama n-nya itu lebih kecil atau sama dengan 3, maka dia melakukan ini. Gitu. Ya, jadi sekali lagi ini sebelum menjalankan yang di bawah ini, yang di dalam while ini, syaratnya dicek dulu nih. Kalau dia true, baru ini jalankan. Terus cek lagi, jalankan lagi kalau dia true. Cek lagi terus gitu, sampai ini nilainya false, baru dia keluar dari looping-nya. Gitu. Ya. Oke, ini n-nya 1. Nah, 1 ini mau dicek apakah 1 lebih kecil atau sama dengan 3. True kan ya? True, maka ini masuk ke sini. Cetak Ali makan bakso yang pertama di sini. Oke. Terus n-nya jadi berapa sekarang? 2, Pak. 2, Pak. Oke ya. 2, cek lagi di sini. Apakah 2 itu lebih kecil atau sama dengan 3? True lagi, gitu ya. True, kemudian cetak Ali makan bakso yang kedua, seperti itu. Terus n-nya jadi 3. 3 lebih kecil dari 3, true lagi. Cetak Ali makan bakso yang ketiga, gitu ya. Terus kemudian n-nya berapa sekarang? 4. Nah, 4 ini true atau false sampai sini? False, Pak. False, ya. False, Kak. Oke, berarti kalau false, selesai. Ya, dia keluar dari looping-nya, gitu. Berarti dia mencetak 3 kali seperti ini, gitu ya. Oke, terus kemudian contoh berikutnya lagi. Nah, ini seperti ini. Ini mula-mula bill-nya diberi nilai 0, kemudian ini syaratnya adalah selama bill-nya itu tidak sama dengan min 1, gitu. Berarti nanti apa logikanya atau apa namanya maknanya, kalau misalkan nanti input nilai bill-nya itu dia min 1, maka dia berhenti looping-nya kan gitu, ya. Oke, di sini mula-mula 0 ya, berarti dia false dia true ya. Dia true karena 0 itu tidak sama dengan min 1, maka cetak ini, masukkan bilangan. Nah, di sini user diminta untuk masukkan bilangan nih. Pakai perintah input ini ya. 10. Oke. 10 berarti nilai bill-nya 10. Apakah kemudian dicek lagi di sini, apakah 10 itu tidak sama dengan min 1? Ya, true lagi ya. True lagi, kemudian di sini masukkan bilangan yang kedua. Terus si user masukkan 21 misalkan ya. 21, kemudian berarti nilai B-nya adalah 21, ini nilainya true lagi. Kemudian masukkan bilangan lagi yang ketiga. Terus baca lagi, misalkan dimasukkan 9 misalkan. 9, cek lagi di sini. False lagi, true lagi ya, true lagi. Kemudian masukkan bilangan yang keempat. Nah, misalkan dalam yang keempat ini misalkan si user masukkan min 1 misalkan, min 1, enter ya. Oke, berarti sekarang bill-nya adalah min 1. Nah, min 1 tidak sama dengan min 1, maka dia false ya. Kalau false berarti selesai looping-nya, seperti itu. Oke ya. Oke, ini sekali lagi ini mirip dengan perintah repeat while kalau di dalam RoboMind. Nah, kemudian bentuk berikutnya adalah bentuk yang ketiga, yaitu yang yang diketahui adalah syarat kapan dia berhenti looping-nya gitu. Nah, ini contohnya yaitu menggunakan perintah break ya, sama seperti di RoboMind kan. Pakai perintah break di sini. Gitu. Oke, tapi kalau bentuk yang ketiga ini syaratnya kita harus bernilai true ya. Jadi supaya looping itu terus terjadi, nah nanti baru ketika syarat tertentu terpenuhi, baru dia selesai gitu. Maka di sini di sini untuk syaratnya kita beri nilai true seperti itu. Gitu. Ini perintah seperti ini kalau di dalam RoboMind sama seperti kalau menggunakan repeat, kemudian di sini ada break-nya. Ya, repeat yang tanpa n ya. Repeat tanpa n, kemudian di sini ada break-nya gitu. Ini sama ya. Jadi
karena dia nilai true, maka langsung masuk ke sini ya. Langsung masuk ke sini, masukkan bilangan. Si user masukkan misalkan 10. 10, kemudian cek apakah bill-nya itu sama dengan 1. Di sini syarat berhentinya adalah ketika bill-nya 1 ya. Karena memang dimasukkan 10, maka ini false ya, false. Maka break-nya belum dilakukan. Kemudian cek lagi, dia true lagi kan? True langsung masuk ke sini. Masukkan bilangan misalkan 4. 4, cek lagi di sini apakah 4 sama dengan min 1, false lagi ya. Cek lagi di sini true lagi. Ulangi lagi, masukkan bilangan min 1. Oke. Kalau di sini berarti dia nilainya true kan? Min 1 sama dengan min 1, kemudian dia break. Nah, berarti loopingnya selesai. Cetak terima kasih, seperti itu. Gitu. Nah, ini bentuk yang apa namanya? Yang ketiga ya, bentuk ketiga di mana yang diketahui adalah syarat kapan dia berhenti loopingnya itu gitu. Oke, kemudian selain ada break ya, berikutnya adalah continue. Nah, continue itu dia akan apa namanya ya, melewati ya, dia akan apa men-skip lah seperti itu, men-skip looping ketika itu terjadi. Pada saat continue itu akan terjadi gitu. Contohnya seperti ini misalkan. Di sini mula-mula i-nya 0 ya. 0 ya. Kemudian di sini syaratnya adalah selama i-nya lebih kecil sama dengan 5, maka dia akan terus mengulang yang ini, yang bagian ini. Gitu. Oke, i-nya mula-mula 0, ini dia true ya. 0 lebih kecil atau sama dengan 5 itu true. Kemudian di sini masuk ke sini, i-nya jadi 1 kan sekarang. 1. Kemudian ini dicek ini false kan? False berarti ini dia nggak dijalankan ya. Dia nyetak yang di sini. I sama dengan 1 hello gitu, yang cetak yang ini. Kemudian cek lagi. I-nya berarti 1, ya tadi kan I-nya terakhir 1 ya. Apakah 1 lebih kecil atau sama dengan 5? True lagi. I-nya jadi 2 gitu ya. I-nya jadi 2. Nah, di sini ketika dicek I-nya sama dengan 2. True kan? Nah, true dia continue. Kalau continue, maka nanti kalau misalkan di sini masih ada beberapa perintah, perintah ini akan diabaikan. Dia langsung loncat di syarat lagi gitu. Jadi dia di apa namanya? Di skip ya. Setelah continue itu kalau misalkan di sini ada beberapa baris perintah, ini baris perintah ini akan di skip tapi langsung dicek, diulangi lagi dari awal lagi gitu. Jadi yang ini diabaikan gitu. Kalau menggunakan continue. Makanya ketika i-nya 2, ini dia tidak dicetak gitu. Ini tidak tidak dijalankan ya. Tapi karena dia setelah ini continue, dia akan cek yang berikutnya lagi gitu. Syaratnya 2, apakah lebih kecil sama dengan 5? True lagi ya. True berarti i-nya sekarang 3. 3 ini dia false. Berarti ini tidak dijalankan. Cetak yang di sini print i sama dengan 3 gitu. Sehingga di sini ketika i-nya 2 tidak dicetak gitu ya. Demikian seterusnya sampai dengan dia nilainya false untuk syaratnya. Seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan sampai sini? Ini kita masih bicara tentang bentuk looping yang kedua dan ketiga dulu ya. Yang looping yang diketahui syarat selama apa dia terus dijalankan loopingnya, yaitu menggunakan yang ini tadi. Ya. Dan syarat yang bentuk yang ketiga yaitu yang diketahui syarat kapan dia berhenti gitu. Gitu. Ada yang tanyakan lagi? Sebelum kita masuk berikutnya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Itu kan yang di bawah ada i sama dengan 6. Kenapa masih dicetak, Pak? Ketika i-nya sama dengan 6 ya. Oke, sebentar. Misalkan 5 dulu ya. Misalkan i-nya ini 5 dulu. I yang baru misalkan 5. 5 dia false kan? Ini false. Berarti dia cetak i-nya 5 gitu ya. I 5 hello, berarti dia nyetak ini. Oke, kemudian di sini ketika setelah ini kan dia cek lagi di sini. Apakah 5 lebih kecil sama dengan 5? Iya, true Pak. Kan? Ya, true. Iya. Berarti true, berarti dia masuk kan di sini. I-nya jadi 6. 5 tambah 1. Jadi 6 kan sekarang?
Iya. 6. Nah, 6 ini dia dicek lagi dia false ya. Dan cetak di sini I-nya 6 gitu. Maka di sini I-nya 6 kecetak dia. Gitu. I-nya dicetak I sama dengan 6, hello. Nah, setelah ini dia cek lagi di sini apakah 6 itu lebih kecil sama dengan 5? False. Ya, false berarti dia berhenti loopingnya gitu. Sehingga di sini I-nya 6 tetap dicetak. Meskipun ini syaratnya di sini apa? 5 ya, maksimum kan 5 nih. Tapi ketika I-nya 5 kan di sini sudah ditambah dulu 1 gitu. Jadi 6 kan itu, sehingga 6-nya dicetak di sini gitu. Baik, Pak, terima kasih. Sudah paham. Ya. Ada lagi tanyakan? Pak, permisi, Pak. Iya. Untuk yang aritmatika kemarin toh, Pak. Aku kan nyoba pertambahan toh, Pak. 0,1 ditambah 0,2 hasilnya nggak pas 0,3 gitu, Pak. Jadi lebih gitu. Hasilnya berapa? 0,3000004 gitu. Oh gitu, ya. Itu karena menggunakan float, Mas. Menggunakan float. Itu memang apa namanya? Jadi memang di dalam Python ya, dan mungkin untuk pemrograman yang lain juga, itu memang kalau desimal itu sebenarnya aslinya di dalam memori itu tidak kalau misalkan itu hasilnya seakan-akan itu dia satu angka di belakang koma, itu sebenarnya di dalam memorinya itu tidak cuma satu angka di belakang koma saja, tapi desimalnya hasilnya panjang gitu. Cuma nanti kita atur saja, kita bisa potong, misalkan kita ingin hanya menampilkan berapa angka di belakang koma, itu bisa. Tapi secara memori itu memang dia tidak cuma satu digit di belakang koma saja itu aslinya. Nah, itu nanti kita bisa atur banyaknya digit yang akan kita tampilkan gitu. Gitu, Mas. Nanti kalau kita sudah masuk ke format ini ya, number format ya, formatting number, nanti kita akan bisa mengatur, kita ingin menghendaki kalau misalkan bilangan float atau bilangan real itu kita batasi misalkan hanya menampilkan berapa angka di belakang koma, itu bisa gitu. Sehingga kita bisa potong di situ. Gitu, Mas. Walah. Oke, Pak. Ya. Jadi memang apa namanya? Untuk tipe data float atau tipe data apa itu bilangan real ya di Python dan mungkin bahasa pemrograman lainnya, itu memang kalau apa namanya? Kalau bilangan float itu memang di memori tidak tersimpan hanya satu angka di belakang koma itu enggak, tapi desimalnya banyak itu ya. Bisa panjang. Presisinya tinggi dia. Gitu. Meskipun seakan-akan itu sebenarnya cuma satu ya, satu angka, tapi di dalam memorinya dia lebih dari satu gitu. Tinggal nanti kita main potong aja. Kita pakai batasi berapa desimal di belakang koma gitu. Gitu. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, next. Ini nanti untuk yang bentuk looping yang kedua dan ketiga itu agak sedikit hati-hati ya, hati-hati ini. Hati-hatinya kenapa? Karena nanti kalau kita tidak pas atau tidak tepat untuk menyatakan syaratnya, karena ini kan keduanya menggunakan syarat semua kan ini ya. Di sini ada syarat, terus di sini ada syarat juga nanti, syarat kapan dia berhenti itu. Nah, kalau syaratnya ini nanti tidak pernah apa namanya ya, kurang pas gitu, itu bisa mengakibatkan loopingnya itu bisa jalan terus ya, atau istilahnya adalah infinite loop. Gini ini misalkan ini. Ini contohnya ya. Jadi infinite loop adalah loop yang tidak akan pernah berhenti gitu. Kemarin di RoboMine pernah jumpai seperti itu enggak? Jadi robotnya terus bergerak terus ya, misalkan kalau dia nabrak tembok ya dia akan bentur-benturkan terus itu. Pernah terjadi seperti itu? Pernah, Pak. Pernah. Itu infinite loop ya, infinite loop. Jadi looping yang tidak akan pernah berhenti. Nah, itu nggak boleh seperti itu. Itu termasuk bug ya dia ya, nggak boleh. Harus looping itu harus berhenti gitu. Harus terpenuhi syarat tertentu kapan dia berhentinya itu harus terjadi gitu. Nah, ini contoh yang loop yang tidak pernah berhenti. Ini coba Anda lihat, Anda cermati ya. Ini yang menyebabkan loopingnya tidak pernah berhenti kenapa ini? Penyebabnya?
Izin menjawab, Pak. Karena N-nya sama dengan 1 terus, Pak. Oke, karena N-nya sama dengan 1 terus ya. N-nya pernah berubah nggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak, ya. Dan selamanya 1 itu lebih kecil dari? Dari 5. Dari 5, oke. Ya, jadi di sini, apa namanya, selamanya dia akan tidak pernah berhenti, gitu ya. Karena di sini N-nya 1, dan syaratnya di sini N-nya selama dia lebih kecil dari 5, dan karena N-nya tidak pernah berubah, maka ya dia akan terus jalan, gitu. Ya, seperti itu. Nah, nanti kalau seperti ini terjadi gimana, Pak? Pakai apa nih untuk menghentikan looping yang seperti ini? Bisa menggunakan nanti, tombol control break ya. Control break di dalam Python, bisa menggunakan Ctrl C kalau nggak salah ya. Ya, Pak, Ctrl C kalau Pak. nggak salah. Ya, Ctrl C itu dia akan menghentikan looping, gitu. Sehingga nanti kalau terjadi ini jangan panik. Kalau di Roboman kan mungkin Anda bisa klik tombol apa itu, tombol stop-nya kan bisa dihentikan. Nanti kalau di mana ini, di Python gimana nih cara menghentikan? Pakai tombol Ctrl C gitu, ya, Ctrl C. Baru dia akan berhenti looping-nya. Gitu ya. Jadi ini, apa namanya, beresiko ya, beresiko terjadi infinite loop kalau syaratnya di sini tidak akan pernah selesai gitu ya, khusus untuk yang ini. Atau kalau bentuk ini kan bentuk yang, looping yang kedua kan. Kalau looping ketiga nanti juga sama. Kalau ini loop syaratnya tidak akan pernah terpenuhi, maka ya tidak akan pernah terjadi break gitu, gitu. Itu bentuk yang kalau bentuk yang ketiga itu. Oke ya. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk perulangan yang pertama. Jadi ini memang agak mundur ya, saya apa namanya, jadi dari perulangan bentuk kedua, ketiga, dan baru yang pertama, yaitu menggunakan bentuk for. Ya. Ini kalau di dalam RoboMain itu mirip seperti repeat n ya, repeat n. Ya, repeat n. Tapi kalau dalam Python kita menggunakan for. For ini khusus untuk perulangan yang diketahui banyaknya perulangan. Ya, n-nya diketahui. N itu banyaknya perulangan. Tapi kalau yang ini, while ini sebenarnya dia bisa lebih fleksibel. And apa namanya, while ini bisa digunakan untuk looping yang diketahui banyak perulangan juga bisa. Contohnya seperti ini ya, contohnya ya. Ini kan berarti 3 kan di sini berarti, apa namanya, mencetak atau di looping sebanyak 3 kali, gitu. Ini sebenarnya while ini dia bisa untuk menyatakan perulangan yang n-nya diketahui, banyak perulangan diketahui, atau yang tidak diketahui. Tidak diketahui misalkan yang seperti ini. Ini kan tidak diketahui banyak perulangan. Ya, ini kan tergantung dari inputan si user kan. Kalau ini si user itu tidak pernah memasukkan -1, ya dia tidak akan pernah berhenti gitu. Tapi kalau dia masukkan -1, ya dia baru berhenti. Artinya di sini kan n-nya tidak diketahui banyak perulangan. Tapi kalau ini n-nya diketahui nih. Nah, di sini ya 3 gitu. Nah, untuk khusus yang for, ini khusus hanya bisa digunakan untuk looping yang n-nya diketahui saja, gitu. Kalau yang n-nya tidak diketahui dia nggak bisa. Ya, khusus untuk for ini. Ya. Oke, sintaknya seperti ini umumnya, meskipun nanti mungkin untuk range-nya ini tidak harus seperti ini ya. Nanti kita akan lihat variannya, varian dari bentuk untuk menyatakan range ini. Tapi ini bentuk yang paling sederhana dari sebuah for ya. Di sini ada for i in range n. I-nya ini sebenarnya dia sembarang, variabel sembarang saja, tapi biasanya orang atau programmer itu variabel yang dipilih di sini adalah i. Itu maksudnya adalah iterasi maksudnya ya. Meskipun tidak harus i sih sebenarnya, boleh variabel yang lainnya. Ini sebenarnya variabel sembarang aja. Nah, n di sini adalah banyaknya perulangan. Contohnya misalkan seperti ini. For i in range 4, ini berarti nanti akan terjadi 4 kali looping. Gitu, 4 kali looping. Nah, cuma di sini 4 kali looping itu nanti i-nya ya, i di sini maksudnya tujuannya adalah sebagai pencacah ya, pencacah apa namanya itu, perulangan. Seperti kalau Anda membilang secara urut bilangan itu kan mulai dari 1, 2, 3, 4 gitu kan ya, itu namanya membilang atau mencacah. Nah, di sini kalau di dalam looping for itu i-nya sebagai pencacahnya itu, ya. Nah, untuk di Python
membilangnya perulangan itu mulai dari 0. Jadi tidak dari 1 ya. Kalau kita kan berhitung mulai dari 1 kan ya. 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau di Python itu ngitungnya dari 0. Yang mencacahnya dari 0 dulu. Jadi nanti I-nya dia akan ubah mulai dari 0, 1, 2, 3 gitu ya. Total ada 4 kali looping. Ya, 4 kali looping. Ya, 4 kali looping, tapi I-nya dia berubah dari 0, 1, 2, 3. Jadi pencacahnya ini I membilangnya atau mencacahnya mulai dari 0 gitu. Sebanyak 4 kali ya, 0, 1, 2, 3. Gitu. Sehingga nanti di dalam contoh ini kalau yang di looping itu adalah perintah ini, print I sama dengan ini ya, I-nya akan dicetak nilainya berapa, terus hello world, maka nanti munculnya adalah seperti ini. I-nya mula-mula 0, 1, kemudian 2, kemudian 3 gitu. Ya, total ada 4 kali looping. Seperti itu ya. Ada yang tanyakan dulu ini bentuk yang ini? Jadi ini izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kenapa dari yang slide sebelumnya saya lihat itu printnya I sama dengan terus ditambah str dalam kurung I, Pak. Kenapa enggak integer atau enggak float gitu, Pak? Oh ya. Jadi untuk print itu kan dia tujuannya adalah mencetak ke layar ya, mencetak ke layar. Nah, yang dicetak ke layar itu dia adalah tipenya adalah string ya, dia harus string. Tetapi kalau yang ini yang di sini ada int-nya seperti ini dia perintah ini tujuannya adalah untuk mengkonversi dari string ke tipe data integer gitu. Bedanya seperti itu. Kalau ini nanti kita beri perintah int, dia nggak bisa. Kenapa? Karena int itu kan dia integer nih, padahal di sini print itu dia butuh string. Gitu. Jadi print itu dia harus string dia. Yang bisa dicetak ke layar itu dia harus bertipe data string. Kalau ini dia integer, ya dia nggak bisa gitu. Ya, karena dia butuh string. Maka di sini i-nya ini kan i-nya dia integer ya, bilangan ya. Ini harus dikonversi dulu ke string baru bisa gitu. Karena apalagi di sini ada operator plus. Plus ini kan kemarin kita sudah pernah bahas ya. Ini kan dia kalau di dalam operator string ini kan dia termasuk string concatenation nih, menggabungkan string. Kalau ini string ditambah dengan bilangan integer, nah dia nggak bisa gitu. Kemarin kita sudah pernah bahas itu ya. Berapa? Ya itu makanya ini pakainya pakai string. Jadi biar apple to apple baru bisa digabung di apa namanya di concate gitu ya, digabung jadi satu string gitu. Gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Sudah paham, Ya. Pak. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, ini bentuk yang kalau N-nya seperti ini. Nah, nanti kita bisa N-nya ini kita buat dalam bentuk seperti ini. 1,5 gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini, nanti I-nya itu dia akan, kalau ini tadi dia default-nya adalah ngitungnya dari 0 ya, mencacahnya dari 0. Tapi kalau yang ini, itu ngitungnya dari 1 gitu. Ngitungnya dari 1. 1, kemudian 2, 3, 4. Nah, ini agak beda sedikit ya. Jadi kalau di dalam Python itu apa namanya ini? Kalau di sini ada range ya. Meskipun di sini 5, tapi dia berhentinya di n-1 gitu. Sama seperti ini. Ini kan 4 ya. 4 itu dia nanti berhentinya itu ketika n-1 yaitu ketika 3 gitu. Kalau di sini berhentinya n-nya 5, nanti berarti berhentinya adalah n-1, berarti sampai 4. Nah, gitu. Ini memang karakteristik Python seperti ini memang agak beda dengan yang bahasa programan lain. Gitu. Jadi dia berhentinya kalau ketika sudah n-1. Jadi berarti 3 ini berhentinya sampai dengan 4. Nah, gitu. Ini agak sedikit apa ya? Beda dengan bahasa programan lainnya gitu. Jadi nanti hati-hati ya, hati-hati. Sekali lagi batas di sini n di sini itu dia apa namanya di proses perhitungannya itu nanti dia berhentinya ketika looping itu adalah n-1 ya, n-1 yaitu ketika dalam contoh ini dia 4. Jadi 1 sampai dengan 4. Ini berarti
0 sampai dengan 3 gitu. Oke ya. Terus ada lagi seperti ini. Ya, seperti ini nih. Ini berarti dia nanti berhentinya di harusnya kan sampai dengan 14 ya. Kayak n-nya kan di sini 15, berarti dia nanti berhentinya harusnya sampai n-1, 14. Tetapi di sini ada apa namanya ya? Delta ya atau jarak antar pencacahnya itu adalah 2. Berarti nanti dia yang muncul adalah 1, ini awalnya 1, kemudian selisihnya dia naik 22. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 gitu ya. 13 terus karena di sini dia berhentinya hanya sampai n-1 maka yang 14 ini tidak ditampilkan karena dia tidak masuk dalam ini ya, tidak masuk dalam kenaikan 22 itu gitu. Gitu. Nah, di sini 15 tidak ditampilkan karena tadi n-1 gitu. Cuma n-1-nya dia tidak ditampilkan karena dia di luar dari yang naik 22 itu gitu. Gitu. Ini apa namanya? Ada 3 bentuk bagaimana kita menyatakan range ya di dalam for. Jadi bisa menggunakan seperti ini, bisa menggunakan seperti ini, ya, bisa menggunakan seperti ini gitu. Memang secara default dia naiknya satu-satu dia, naiknya satu-satu seperti ini, naiknya satu-satu. Tapi kita bisa mengubah kenaikannya itu berapapun, bisa 22, bisa 33 gitu ya, bisa 44 dan seterusnya. Itu bisa. Oke, ini bentuk for, ya, bentuk for. Terus kemudian, tadi saya di sebelumnya, beberapa menit yang lalu saya katakan bahwa baik for maupun while, ya, itu bisa sama-sama untuk menyatakan perulangan yang diketahui banyaknya perulangan, gitu tadi ya. Oke ya. Nah, ini kita akan lihat ekivalensinya. Jadi sebuah looping, ya banyaknya looping tertentu, itu kita bisa menggunakan for atau kita bisa menggunakan while. Nah, itu nanti hasilnya sama-sama menghasilkan output yang sama. Ya, contohnya seperti ini. Ini adalah kalau kita menggunakan for ya, ini berarti di looping berapa kali nih? Di looping berapa kali? 5 kali, Pak. 5 kali. I-nya bergerak dari berapa sampai berapa? 0 sampai 4. 0 sampai 4, gitu ya. Seperti ini hasilnya ya. 0, 1, 2, 3, 4. Gitu. Nah, yang ini juga sama. Nanti menghasilkan output yang sama seperti ini. Cuma di sini kita menggunakan while. Ya. I-nya kita buat nilainya awalnya 0. Sama seperti ini tadi ya. Ini 0. Tapi di sini kita menggunakan while, maka kita perlu nilai awal I-nya sama dengan 0 dulu. 0, nah ini berarti kita harus butuh syarat di sini. Syaratnya adalah I-nya lebih kecil dari 5. Jadi selama I-nya lebih kecil dari 5, maka dia akan mencetak ini. Gitu. Terus I-nya naiknya satu-satu. Yang ini tadi kan juga satu-satu naiknya nih. 0, 1, 2, 3 kan naiknya satu-satu ya. Ini juga kita perlu tambahkan perintah ini. I sama dengan I plus 1. Ini increment-nya. Naiknya satu-satu. Nah ini kalau kita jalankan keduanya, nanti hasilnya sama seperti ini. Gitu. Nah, kalau menurut Anda lebih nyaman yang mana untuk menyatakan looping yang diketahui banyak perulangan menurut Anda? Lebih mudah for, Pak. Ya, lebih mudah for ya. Oke. Ya. Jadi seperti sama dengan saya. Kalau menggunakan looping yang diketahui banyak perulangan, saya lebih enjoy pakai yang for gitu. Pak, saya lebih enak yang while. Monggo nggak apa-apa gitu ya. Terserah nggak apa-apa. Gitu. Itu suka-suka si programmer aja. Bebas. Anda mau pakai yang ini boleh, pakai yang bawah juga boleh gitu. Oke ya. Oke. Ini secara teori sudah ya. Kita mengenal bentuk kondisional dengan 3 bentuk if itu tadi, kemudian looping ya. Di sini nanti kita bisa menggunakan while dan for. Nah, while nanti kita bisa Kita bisa menyatakan dalam bentuk 2 bentuk ya, yaitu while yang nanti di sini syaratnya kapan dia terus mengulang gitu ya, atau while yang diketahui syarat kapan dia berhenti seperti ini gitu.
Dengan catatan ini dia nilainya harus true syaratnya ya. Dia kita beri nilai true, nanti syarat di sini yang akan menentukan loopingnya kapan dia berhenti gitu. Sama satu lagi adalah for. Ya. Oke. Itu secara teori. Nah, nanti untuk detailnya Anda bisa pelajari di sini ya. Ini tadi saya sarikan, saya ambil intisarinya dari modul yang ada di sini, modul chapter 5. Nah, di sini nanti saya berikan beberapa studi kasus, ya studi kasus. Ya, di sini tadi saya ambil dari sini. Nah, misalkan seperti ini ya. Di sini ada beberapa studi kasus, nanti Anda tinggal apa namanya, ikuti saja. Ya, ikuti saja. Terus di sini ada juga ini kasusnya adalah Anda diminta untuk membuat kode Python untuk mencetak atau mengenerate syair lagu Anak Ayam. Pernah dengar nggak lagu ini? Pernah. Pernah ya. Nah, Pernah, nanti Anda dengan Python Anda bisa mengenerate syair lagu Anak Ayam turun ke N gitu. Nah, N-nya bisa sembarang. N-nya mau dikasih 100, N-nya mau dikasih 1000, nanti akan muncul ketika dijalankan programnya akan muncul syair lagu Anak Ayam turun berapa dan seterusnya gitu. Mati satu tinggal induknya gitu ya. Oke. Terus kemudian lagi misalkan tadi infinite loop juga sudah. Studi kasus berikutnya adalah ini, studi kasus ini ya. Menampilkan bilangan bulat 1 sampai dengan 100 yang merupakan kelipatan 3. Oke. Terus kemudian yang bersama ya, studi kasus untuk menghitung banyaknya bulat, menghitung banyaknya bilangan bulat 1 sampai dengan 100 yang merupakan kelipatan 3. Ya, ini pakai. Nah, ini for ini sama seperti tadi, sama seperti yang while. Jadi kita bisa menggabungkan beberapa statement dalam sebuah blok program. Ya, misalkan yang ini kan di dalam while ini dia menggabungkan while dengan di dalamnya ada if. Nah, ya, itu bisa seperti itu. Ini juga sama, ya. Demikian juga sebaliknya. Nanti dalam if itu juga kita bisa sisipkan while sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Jadi kita bisa mengcombine statement conditional dengan looping itu menjadi sebuah blok program itu bisa. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, terus kemudian ini menghitung jumlah dari ini 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 terus tambah dengan plus 100 itu berapa gitu ya. Oke, nanti silakan Anda pelajari. Oke, itu ya. Kemudian nanti di modul praktikumnya di sini ada banyak sekali apa namanya ini problem ya, nanti bisa Anda praktekkan ya, termasuk misalkan nanti ada menghitung ini struk gaji karyawan gitu ya, struk gaji karyawan. Nanti Anda bisa buat juga seperti itu. Oke. Termasuk nanti di sini ada permainan game. Anda diminta membuat game yang dulu pernah saya demokan waktu apa? Pertemuan pertama dulu ya. Nah, di sini ini. Oke, nanti komputer dia akan merandom sebuah bilangan, misalkan di sini bilangannya 0 sampai dengan 100, komputer akan memilih sebuah bilangan secara acak. Nah, nanti Anda membuat permainan di mana nanti si pemainnya nanti dia akan menebak bilangan yang tadi sudah dipilih si komputer itu gitu. Ya, nanti tampilannya seperti ini. Oke, saya ini pura-pura komputer dia ngomong ya. Saya Mr. Lepi nih, saya telah memilih sebuah bilangan bulat secara acak 0 sampai dengan 100, silakan tebak. Ya, nanti si user, si penggunanya dia akan menebak bilangan. Nanti kalau bilangannya itu lebih kecil dari bilangan yang dipilih komputer, maka nanti muncul keterangan seperti ini. Nah, bilangan tebak Anda terlalu kecil nih, nah, gitu. Sehingga nanti si user dia akan memilih bilangan yang lebih besar dari yang dia pilih pertama kali tadi, gitu. Kalau dia bilangannya terlalu besar lagi dari yang dipilih komputer, maka munculnya ini, terlalu besar. Nah, berarti nanti si user dia akan mengurangi kan bilangannya, gitu kan, misalkan 15. Kalau masih lebih besar lagi, muncul ini
terlalu besar. Seperti itu terus sampai dengan nanti tebakannya benar, baru muncul ini. Ini kan sebenarnya cuma main looping sama if saja kan ya. Yang diminta menebak ini kan dia ada proses yang diulang-ulang kan. Si user dia akan menebak itu kan dia akan diulang-ulang nanti. Dia diulang terus selama tebakannya belum benar kan gitu. Berarti nanti ada syaratnya kan. While tebakan tidak sama dengan bilangan yang dipilih komputer, maka terus mengulang ini, melooping ini. Ya, si user diminta menebak itu. Kemudian nanti kalau tebakannya dia lebih besar daripada bilangan dipilih komputer, maka nanti muncul ini. Berarti kan itu pakainya pakai if saja kan? If ini maka ini, if ini maka ini kan gitu saja. Gitu. Oke ya. Nanti silakan Anda buat ini konsepnya dan bagaimana membuat codingnya. Terus nanti yang ini nanti dikasih skor ya. Mula-mula skornya 100, kalau misalkan setiap kali tebakannya salah, nanti skornya berkurang 2 gitu ya. Kurang 2. Terus kemudian skor minimal pemain adalah 0. Berarti di sini meskipun si pemainnya itu dia salah terus ya, itu pastikan skornya tetap 0 terus. Jadi tidak, ini kan dia kalau dia setiap kali salah kan berkurang berkurang 2 terus. Artinya suatu saat mungkin dia bisa negatif. Nah, untuk negatif itu nanti tidak dibolehkan. Jadi dia kalau mentoknya ya 0 itu gitu. Kalau salah lagi ya tetap 0 gitu. Terus gitu 0 terus. Ya. Sampai dia benar, berhentinya berarti sampai dengan dia benar. Nanti Anda bisa kembangkan lagi nih, meskipun tidak di soal ini ya. Nanti bisa Anda kembangkan lagi kalau misalkan ditambahkan lives ya, atau nyawa gitu misalkan. Jadi kalau misalkan salah 1, nanti nyawanya berkurang 1 gitu misalkan, itu bisa. Ya, berarti kalau nyawanya habis semua berarti game over gitu ya. Ini kan nggak ada game overnya. Ini kan dia tetap terus jalan gamenya, berhenti kalau tebakannya benar gitu. Nanti Anda bisa modifikasi sendiri. Jadi dia game overnya itu kalau nyawanya habis gitu. Itu bisa ya. Tapi itu Anda bisa kembangkan sendiri, tidak di soal ini. Baik. Oke, ditanyakan? Kalau nggak ditanyakan, saya kira cukup ya pertemuan hari ini. Selamat mengerjakan, selamat belajar ya, selamat mempelajari modul yang sudah diberikan, dan selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dengan baik, ya, bisa bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.